Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari Prodi Akuntansi Pagi 2019. Di sini saya akan membahas tentang data kuesioner dan data primer. Nah, di sini kita buka dulu PPT-nya untuk menjelaskan apa sih data primer itu? Data primer itu adalah data-data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Nah, ini uji SPSS untuk data primernya. Ada statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Statistik deskriptif itu yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya itu apa sih? Untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan itu valid dan reliable. Sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai correct item total correlation. Kalau lebih dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Kalau uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujiannya itu dilakukan dengan melihat Cronbach alpha lebih dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Nah, di sini sekarang kita buka dulu SPSS-nya seperti biasa. Lalu kita masukkan datanya. Klik open. Lalu kita klik OK. Nah, di sini semuanya udah ada data-datanya dari name, gender, kelas, B01, B02. Ini tuh yang bakal kita uji nanti. M01 sampai M05, W01 sampai W07. Nah, ini kan di depan ini, di data view ini hasil datanya ini tuh masih koma kan. Nah, caranya kita ubah dulu desimalnya satu-satu biar di depan itu hasilnya tidak ada koma. Ini kita ubah semuanya sampai bawah ya. Nah, ini dia udah kita ubah desimalnya. Lalu sekarang kita buka data view-nya. Nah, di sini udah nggak ada 0,0 kan? Tidak ada, karena desimalnya harus kita ubah dulu biar lebih enak. Nah, ini seperti biasa aja sih, datanya ada name, gender, kelas. Nah, kayak gender perempuan, laki-laki, kelas akuntansi B, akuntansi A, akuntansi C. Kalau misalnya kita mau ubah kode ini kan kayak yang kemarin kan, kayak trend firm,
lalu record into same variable, cuman kita nggak usah ubah. Nah, ini di variable view ini kan data gender sama kelas ini masih string, cuman kita nggak apa-apa kok kalau kita nggak usah ubah jadi numeric. Nah, sekarang kita bisa memulai pengujian data kuesioner atau data primer ini. Caranya gimana sih? Caranya kita klik analyze, kita klik scale, lalu kita klik reliability analysis. Nah, di sini kita akan menguji B01 sampai B06 dahulu. Lalu kita masukin datanya. Semuanya kita masukin, jadi jangan sampai ada yang kelewat ya. Ini modelnya tetap alpha, statistiknya, descriptive for-nya kita ganti scale if item deleted. Continue, lalu kita klik OK. Nah, ini outputnya udah keluar, biar aku jelasinnya sekalian. Jadi kita sekalian masukin data yang B, M, sama W aja ya. Bentar. M01, M02, M03, M04, dan M05. Statistiknya jangan lupa kita ubah lagi. Udah. Continue, lalu kita klik OK. Datanya keluar lagi. Sekarang kita melakukan pengujian data untuk yang W. B sama M kan tadi udah. Sekarang W. W01, W02, W03, W04, W05, W06, dan terakhir W07. Nah, ini jangan lupa ya, statistiknya kita cek lagi. Kalau sudah, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini semua variabelnya udah keluar nih, dari yang B, dari yang M, sekarang dari yang W. Nah, sekarang di sini aku pengen jelasin dari yang variabel yang B dulu, interpretasi dari yang pengujian data yang dari B01 sampai B06. Nah, di sini aku akan jelasin yang pertama ini kan ada table cash processing summary, reliability statistik, dan item total statistik. Cash processing summary ini itu adalah totalan dari semuanya. Jadi kita cek dulu nih, yang valid itu N, totalnya itu kan 171 dan persenannya 100%, yang berarti semua datanya ini tuh udah valid dan tidak ada yang missing. Kalau reliability statistik ini itu tadi kan di sini Cronbach alpha-nya 0,767 yang berarti lebih besar daripada 0,6. Berarti itu udah di atas 0,6 kan, yang berarti datanya valid nih. Kita cek ya. Cronbach alpha kalau lebih dari 0,6 ya berarti datanya tuh udah valid, udah benar. Nah, yang terakhir item total statistik. Ini juga ada penjelasan ini tadi di PPT, yang kalau misalnya correct item total correlation-nya itu di atas 0,3 atau lebih dari 0,3, yang berarti semua datanya ini pun valid. Yang 0,617, 0,616, 0,427, 0,313 ini tuh kalau misalnya udah lebih dari 0,3, yang berarti semua datanya itu adalah valid. Nih contohnya tuh, correct item total correlation kalau lebih dari 3 maka pernyataan tersebut valid. Nah, sekarang kita cek variabel yang M.
M01 sampai M05. Sama tabelnya juga ada case processing summary, reliability statistik, item total statistik. Valid, N-nya 171 dan persenannya 100, yang berarti semua datanya valid. Reliability statistik, crown batch alpha-nya 0,818, yang berarti lebih dari 0,6, yang berarti sudah di atas 0,6 dan berarti datanya itu sudah valid. Item total statistiknya, correct item total correlation-nya itu kita harus cek udah di atas 0,3 atau belum. Kalau udah di atas 0,3 yang berarti semua datanya sudah valid, dan di sini semua datanya itu sudah di atas 0,3, berarti data-data dari M01 sampai M05 ini semua datanya itu valid. Tidak ada yang salah. Dan yang terakhir untuk variabel yang W01 sampai W07, yang pertama juga ada case processing summary yang berarti valid N171, yang berarti totalannya 171 dan persenannya itu 100, yang berarti datanya valid. Reliability statistiknya 0,778, yang berarti lebih besar daripada 0,6, berarti udah valid. Nah, yang terakhir item total statistik ini udah lebih di atas 0,3, 0,451 di atas 0,3, 0,567 di atas 0,3, 0,443 di atas 0,3, yang berarti semua datanya tuh juga udah valid, yang berarti bisa disebutkan bahwa pengujiannya ini tuh udah selesai dari B01 sampai B06, M01 sampai M05, dan W01 sampai W07. Sudah sih, begini saja dari pengujian kali ini. Yang penting semua datanya itu valid dan tidak ada yang salah. Sekian dari saya, Nurul Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.